Halo shalom adik-adik semua, selamat pagi. Salam berjumpa kembali dengan Kak Michael yang hari ini sudah lama tak berjumpa dengan adik-adik semua. Bagaimana nih kabar adik-adik semua di rumah? Semoga selalu sehat sentosa ya. Oh iya dong, selalu sehat. Ya, kembali hari ini Kakak Michael kemudian akan menjadi pemandu untuk ibadah kita hari ini, yang dimana kakak butuh semangat adik-adik semua agar kemudian kita bisa mendengarkan firman Tuhan serta juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kita kemudian memasuk rangkaian ibadah kita kemudian kakak pengen dengar nih, kalau memang semangat kita sama-sama kemudian mendengarkan yel-yel berkat PA. Gimana nih yel-yel berkat PA? Ada yang tahu kan? Pasti, jangan sampai lupa dong. Oke, kita sama-sama ya. Oke, langsung aja kakak tanyakan ya. Apa kabar adik-adik? Aku dahsyat, ajaib di mata Tuhan. Waduh, tapi kayaknya kurang seru, kurang greget nih kakak mau dengar semangat adik-adik semua. Sekali lagi ya kita ucapin ya. Oke, apa kabar adik-adik semua? Aku dahsyat, ajaib di mata Tuhan. Oke adik-adik. Nah, kalau memang sudah semangat dan juga kemudian sudah siap untuk mendengar dan juga memuji memuliakan nama Tuhan, untuk itu sebelum kita beribadah, ada baiknya kita harus berlari dan tidak boleh berlari. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke adik-adik? Untuk itu kita saat teduh, mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, untuk itu sebelum kita memasuki ibadah dan mendengarkan firman Tuhan kita pada minggu hari ini, baik kita akan menyanyi lagu pembukaan kita pada minggu hari ini dengan judul Halo Halo Hello Hello. Untuk itu mari bangkit berdiri dan mari kita bernyanyi. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, bagaimana nyanyiannya pasti lebih semangat kan untuk kemudian mendengarkan serta memuji lagi dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini dan juga akan kita membaca Alkitab pada hari ini, untuk itu kita minta tuntunan Roh Kudus agar kemudian ibadah ini kemudian lebih hikmat dan berjalan dengan baik. Oke adik-adik, untuk itu mari kita satu dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terima kasih segala bentuk penyertaan dan berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang dimana Engkau masih memberikan berkat dan juga lindungan kepada kami di mana kami berada, yang dimana ya Bapa pada kesempatan kali ini kakak layan dan juga adik-adikmu memohon Roh Kudus-Mu agar kemudian ibadah ini dapat berjalan dengan baik, walaupun ibadah kali ini kemudian kami ditempatkan di tempat yang berbeda, yang kemudian tidak disatukan di dalam satu tempat ya Tuhan, tetapi kiranya biarlah firman-Mu kemudian bisa hadir di tengah-tengah kami, dan juga Roh Kudus-Mu juga bisa hadir di tengah-tengah kami agar kami bisa mendengar dan memahami firman-Mu lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa, kiranya Engkau berkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Anak-Mu sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyi satu lagu lagi yang kemudian sebelum itu kita akan membaca firman Tuhan kita pada hari ini. Untuk itu kakak undang untuk bangkit berdiri kembali untuk kemudian lebih semangat dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu dengan berjudul Tanganku ke Depan. Tanganku ke depan.
adik-adik, kita sudah menyanyi kembali. Untuk itu kita langsung masuk ke ibadah kita, yaitu dengan awalan sebelum kita akan mendengarkan khotbah kita pada hari ini yang nanti akan disampaikan oleh kakak layan kita. Untuk terlebih dahulu kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelum kita akan membaca Alkitab, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan berdoa agar kemudian lebih hikmat untuk kemudian membaca Alkitab kita. Maka untuk itu, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, Bapa, kami datang kembali kepadamu memohon tuntunan Roh Kudus-Mu kembali ya Tuhan, dalam hal kami akan kemudian membaca firman-Mu pada hari ini, yang dimana lewat firman-Mu kali ini kiranya bisa memberikan pesan yang baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadikan acuan dan patokan di dalam kehidupan kakak layan dan juga adik-adik layan kami ya Bapa, sehingga pesan-Mu ini agar kemudian juga bisa menjadi bekal di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, bacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-12. Begitu, keulangi lagi untuk membuka Alkitabnya, bahwa bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Untuk itu kami ucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo shalom adik-adik semua, apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Semoga Kak Maika selalu mendoakan adik-adik semua di rumah selalu sehat, selalu terlindungi dan selalu disertai dan selalu dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada minggu hari ini Kak Michael akan kemudian kembali bertemu dengan adik-adik yang kemudian tujuannya tentunya adalah menyampaikan suatu pesan dan kemudian satu cerita Alkitab yang kemudian nanti akan bisa menjadi bekal di dalam kehidupan adik-adik semua. Adik-adik semua, bahwa tadi kita sebelum masuk ke khotbah, kita sudah kemudian membaca Alkitab, yang dimana cerita yang akan kita sampaikan itu sesuai dengan bacaan Alkitab kita pada hari ini, yang kemudian itu terambil dari Amsal 23 ayat yang ke-12. Kenapa kita kembali lagi bercerita tentang Amsal? Karena di dalam kitab Amsal sendiri adik-adik banyak memberikan suatu pesan atau kemudian nasihat kepada kita sebagai pengikut Kristus dan sebagai anak Kristus, yang kemudian bisa menjadi suatu hal yang bisa menjadi bekal di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena suatu pesan-pesan nasihatnya itu sangat mempunyai makna tersendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka daripada kemudian penasaran apa sih akan cerita hari ini dan apa sih pesan-pesan nasihat yang kemudian akan Kak Michael sampaikan kepada adik-adik semua, untuk itu mari untuk kemudian kita sama-sama mendengar dan menyimak pesan dari firman Tuhan. Tapi sebelum kakak akan kemudian menyampaikan apa sih cerita yang akan kakak sampaikan pada hari ini, kakak akan kemudian kembali lagi membaca ayat Alkitab kita pada hari ini, agar kemudian lebih kita sama-sama memahami apa sih kemudian makna dari satu ayat yang kemudian menjadi ayat dalam cerita kita hari ini. Yaitu kita tadi sudah membaca dari Amsal pasal 23 pasal yang ke-12 yang menyatakan bahwa arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi ada dua makna yang kemudian sangat harus kita pahami di dalam satu ayat ini, yaitu ayat yang ke-12 adalah arahkanlah perhatianmu dan telingamu. Ibarat ada dua indera yang kemudian Tuhan sampaikan bahwa itu harus berfokus kepada ajaran firman Tuhan, yaitu tadi indera mata dan telinga kita. Yaitu perhatian mata kita harus kepada didikan dan telinga kita harus kepada kata-kata yang kemudian berisi tentang pengetahuan, tentunya pengetahuan yang kemudian baik itu di firman Tuhan maupun pengetahuan yang lainnya yang kemudian bisa menjadi bekal hidup kita yang benar.
Baik, cerita firman Tuhan kita hari ini yaitu yang judul perikopnya adalah memperhatikan dan melakukan didikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua pesan yang kemudian akan disampaikan, yaitu memperhatikan dan melakukan didikannya. Sesuai dengan kakak sampaikan tadi bahwa di dalam Amsal ini memberikan banyak nasihat kepada kita. Ada beberapa minggu lalu juga bercerita tentang Amsal yang juga memberikan nasihat. Nah, nasihatnya ini yang kemudian lebih menekankan kita untuk menjadi seorang anak yang berhikmat. Yang artinya adalah anak yang berhikmat yaitu taat dan mendengarkan selalu tentang ajaran firman Tuhan yang selalu dijalankan dan selalu digenapi di dalam kehidupan adik-adik semua. Bagaimana sih menjadi anak Tuhan yang berhikmat? Yaitu yang kakak sampaikan tadi, sesuai dengan judul perikop kita, yaitu memperhatikan dan melakukannya. Bukan hanya kita hanya sebatas kemudian melihat dan juga hanya mendengar, tetapi tidak melakukannya. Karena itu tidak akan kemudian genap di dalam kehidupan kita, dan itu tidak akan memberikan suatu hal yang sangat baik di dalam kehidupan adik-adik semua. Kenapa sih Tuhan harus kemudian menyuruh kita untuk kemudian memperhatikan dan juga mendengarkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sangat penting kita sebagai manusia, bahwa kita sebagai manusia, adik-adik kita selalu diberikan suatu godaan yang kemudian bisa mempengaruhi terhadap iman kita kepada Tuhan, yang artinya bisa menggoyah keyakinan kita untuk percaya akan firman Tuhan itu sendiri, kemudian menggoyahkan kita untuk taat kepada firman Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita sebagai anak-anaknya yang mengikuti Dia dan mempercaya akan firman Tuhan adalah yang kemudian benar-benar taat, kemudian melakukan itu di dalam kehidupan dia sehari-hari. Salah satu contohnya adalah cerita sebuah film yang kemudian adalah adik-adik tahu bahwa ada salah satu film kartun yang mungkin adik-adik semua pernah nonton, yang kemudian bukan hanya sebatas film saja tetapi juga memberikan pesan moral kepada kita atau sebuah nasihat kepada kita, yaitu tentang sebuah film, tahu adik-adik semua, dan tentang film ikan yang kemudian berenang di lautan bebas. Ada yang tahu siapa? Kan ikan banyak Kak untuk berenang di lautan bebas. Nggak mungkin dong, banyak dong film yang kemudian menceritakan tentang ikan. Ya sih, emang juga. Ikan yang hari ini kakak akan sampaikan bukan ikan yang ada dijual di pasar, tetapi salah satu film anak-anak yang kemudian memberikan pesan moral kepada kita sebagai anak-anak pengikut Kristus adalah film Nemo dan juga film Dory. Ikan Nemo dan ikan Dory adalah salah satu film yang bisa kita lihat bahwa akan bisa sama dengan cerita yang kakak akan sampaikan pada hari ini. Dia kemudian memperhatikan dan melakukannya. Tapi di dalam cerita film Nemo, ikan Nemo dan ikan Dory ini berbalik terbalik. Mereka memperhatikan dan mendengarkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Kita sama-sama tahu adik-adik semua bahwa di dalam film Nemo, ikan Nemo dan ikan Dory, mereka kemudian sama-sama orang tuanya memberikan nasihat kepada dia agar kemudian tidak menjadi celaka terhadap pribadinya sendiri, atau tidak kemudian menjadi hal yang tidak baik di dalam kehidupan dia sehari-hari. Salah satu contohnya adalah ikan Nemo kemudian pernah ayahnya menyampaikan kepada dia bahwa tidak usah bermain terlampau jauh dan jangan kemudian jauh dari rumahnya sendiri. Dan dia kemudian mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Tetapi karena dia kemudian tidak percaya dan belum menjadi yang hikmat dalam pribadinya, dia kemudian tergoda dengan ajakan oleh teman-temannya. Akhirnya dia mengikuti teman-temannya untuk bermain, dan sesampailah pada waktu itu yang begitu jauh jaraknya dari rumahnya. Dan pada waktu itu
ada beberapa seorang nelayan yang kemudian melakukan kegiatan dengan memancing ikan atau menjaring ikan. Dan Nemo tersebut penasaran dengan hal tersebut. Akhirnya kemudian Nemo menuntun dan mengikuti seseorang tersebut, manusia tersebut. Akhirnya tanpa dia sadari dan tanpa dia mengingat pesan dari ayahnya, dia kemudian terperangkap dan kemudian dibawa oleh manusia tersebut ke tempat yang jauh, sehingga berisiko bagi pribadinya. Ia kemudian jauh dari orang tuanya dan membuat orang tuanya kemudian khawatir, panik, dan juga kebingungan mencari pribadinya. Dan begitu juga ikan dori yang kemudian juga sama, yang nasihatnya seperti orang tuanya Nemo. Ikan Nemo menyampaikan bahwa jangan kemudian bermain jauh dari lingkungan rumahmu, karena kemudian akan berbahaya terhadap pribadimu sendiri. Ya, Dori pun juga seperti yang sama. Dia saking kemudian pada waktu itu bermain dan dekat dengan salah satu aliran yang kemudian arus yang begitu besar, sehingga kemudian memiliki bahaya tersendiri terhadap pribadinya. Tetapi pada waktu itu dia bermain sendiri dan ada salah satu mainan yang kemudian mengarahkan dia ke saluran tersebut. Kemudian ikan dori tersebut mengikutinya tanpa kemudian mengingat kembali apa yang disampaikan oleh ayahnya. Kemudian dengan menuntun mainannya tersebut, sampailah kemudian ke pipa arus yang begitu besar. Akhirnya kemudian dia terikut arus dan juga kemudian sampailah di tempat yang begitu jauh dari rumahnya, dan dia kemudian kebingungan untuk mencari jalan pulang ke rumahnya tersebut, sehingga membuat khawatir kembali dan kemudian memberikan ketakutan kepada orang tuanya akan anaknya yang hilang. Nah, apa sih pesan moral yang kemudian ingin disampaikan lewat film ini, dan kemudian sama dengan isi firman Tuhan pada kali ini, bahwa ketika kita kemudian mau memperhatikan, mau mendengar terhadap sebuah nasihat yang disampaikan, baik itu di dalam Alkitab maupun di dalam pesan yang disampaikan orang tua kepada kita, bahwa ada hal yang kemudian mengharuskan kita bukan hanya kemudian melihat dan mendengar, tapi juga harus menerapkan di dalam kehidupan kita. Bahwa anak-anak Tuhan yang kemudian sudah dewasa, dia pasti akan kemudian memikirkan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Nah, apabila kemudian suatu hal yang baik yang sudah disampaikan ke pribadi kita, karena kemudian kita tidak melakukannya, itu akan kemudian beresiko terhadap kehidupan kita sehari-hari, adik-adik semua. Apa itu? Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satu contohnya adalah pada saat ini kita tahu bahwa kita sedang menghadapi suatu permasalahan kesehatan yang sangat begitu belum bisa diselesaikan sampai saat ini, dan kemudian menjadi masalah besar untuk semua umat manusia yang ada di dunia, yaitu virus COVID-19 atau virus corona, yang kemudian pada saat ini kemudian pemerintah juga atau kemudian orang tua memberikan arahan kepada kita bagi anak-anak untuk kemudian selalu menerapkan pola hidup sehat, yaitu tentang kemudian selalu menjaga kebersihan. Salah satunya ketika kita ingin makan, kita selalu kemudian diperintah atau disampaikan kepada orang tua untuk kemudian menjaga kebersihan tangan, dengan yaitu mencuci tangan dengan bersih sebelum kita makan maupun apapun itu. Dengan kita melakukan apa yang disampaikan oleh orang tua, kita kemudian selalu sehat dan kemudian terhindar dari namanya virus maupun penyakit lainnya. Tapi apabila adik-adik, kalau kita kemudian cuma hanya mendengar dan memperhatikan saja tanpa kemudian menerapkannya, itu akan berisiko terhadap kesehatan kita. Misalnya, ayo sebelum kamu makan kamu cuci tangan dulu ya yang bersih. Jangan sampai kemudian tidak cuci tangan, nanti kemudian banyak kuman dan bisa kemudian berisiko terhadap kesehatan kamu, dan kamu bisa jatuh sakit, lemah, dan tidak bisa kemudian bermain dan berkegiatan. Tapi kita cuma bilang iya ma, cuma sebatas iya ma. Itu banyak terjadi yang kakak lihat, iya ma, tetapi adik-adik semua tidak mau, ada yang mau melakukannya, ada yang tidak.
Bagi yang melakukannya, puji Tuhan, puji syukur, dia kemudian sehat dan terhindar dari penyakit maupun virus ataupun kuman yang lainnya. Tetapi bagi yang tidak melakukannya, itu berisiko terhadap kesehatannya. Bisa saja kita kemudian jatuh sakit akibat kemudian kita tidak mendengarkan apa sih yang disampaikan oleh orang tua dan tidak menjalankan apa perintah dari orang tua. Nah, itu yang kemudian akan berisiko terhadap kesehatan kita, adik-adik, sehingga adik-adik kemudian sakit dan kemudian tidak bisa melakukan apa-apa, hanya terbaring lemah dan kemudian hanya bisa melihat anak-anak atau teman-teman yang lain yang kemudian bisa bermain dan kemudian bisa belajar dan beraktivitas seperti yang lain. Adik-adik tidak mau kan seperti itu. Nah, sama seperti Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Jadi anaklah yang berhikmat. Artinya aja kemudian taat kepada ajarannya, kamu mau mendengarkan ajarannya. Untuk itu maka kemudian ketika kita sudah akan menjadi orang yang hikmat, kita memiliki suatu kehidupan yang begitu mempunyai harapan. Kehidupan yang mempunyai harapan yang selalu memberikan kita harapan-harapan baru di dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita menjadi anak yang kemudian selalu bersukacita. Karena kunci dari kita kemudian mendapatkan jalan berkat yaitu dengan sikap kita memperhatikan dan melakukan didikan yang benar serta menghormati dan menaati Tuhan, yang menaati firman Tuhan. Itulah merupakan jalan kunci kita untuk mendapatkan jalan berkatnya itu sendiri. Karena Roh Kudus akan berkarya dalam hati kita, karena ketika Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan kita dan kemudian kita mendapatkan jalan berkat, kita akan selalu dalam hidup yang menjadi hidup yang benar, yang artinya selalu berada dalam hidup yang benar. Kita selalu suka berkata jujur, bersikap adil dan melakukan hal yang benar, yang tidak kemudian bertentangan dengan firman Tuhan atau kemudian menjadi orang yang tidak berhikmat. Untuk itu adik-adik, kakak ingin sampaikan kepada adik-adik semua bahwa ada satu kata atau satu kalimat yang kemudian kakak ingin sampaikan kepada adik-adik semua, bahwa di dalam kehidupan adik-adik semua hendaklah kita menjadi pengikut Kristus yang berhikmat. Artinya mau mendengar dan taat untuk menjalankan firman Tuhan yang kita genapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya akan firman Tuhan, yang sehingga bukan hanya kemudian sebatas ingin kemudian mendengar tetapi tidak mau melakukannya. Karena ada suatu hal yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Ketika kamu akan mendapatkan suatu hari yang begitu penuh harapan, yaitu dimulai dengan ketika seseorang mau menggunakan indera penglihatan dan pendengarannya untuk menerima informasi tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itulah pesan Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anak yang mengikuti Kristus ketika kita ingin memiliki kehidupan yang begitu banyak harapan. Harapan yang apa? Bukan harapan yang buruk, tetapi harapan yang begitu baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita kemudian menjadi anak yang selalu bersukacita, selalu bahagia. Maka itu adik-adik, selalulah memperhatikan dan melakukan didikan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik semua, agar adik-adik semua menjadi anak yang begitu berhikmat, sehingga adik-adik kemudian bisa mendapatkan kehidupan yang begitu banyak harapan. Harapan apa? Harapan yang baik di dalam kehidupan adik-adik semua. Ketika kita sudah mempunyai hidup yang berhikmat, maka kemudian hidup kita akan selalu kemudian diberi kelancaran, yaitu apapun permasalahan pergumulan yang adik-adik alami akan kemudian dapat terselesaikan dengan baik. Baik adik-adik, mungkin itu saja yang ingin Kak sampaikan kepada adik-adik semua lewat firman Tuhan hari ini, lewat Amsal pasal 23 ayat yang ke-12, bahwa kita harus memperhatikan dan kemudian melakukan didikan itu, yang bukan hanya sebatas kemudian melihat dan mendengar saja,
tetapi harus kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita, agar kemudian kita menjadi anak yang begitu berhikmat. Hikmat yang artinya adalah kemudian taat dan mau kemudian mendengar akan firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang begitu banyak harapan. Harapan apa? Harapan yang begitu baik di dalam kehidupan kita, yang nantinya akan selalu bersuka cita dan selalu berbahagia. Untuk itu, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang bisa kakak sampaikan selalu bisa menjadi pesan moral di dalam kehidupan hari-hari yang bisa menjadi digenapi dan bisa dijalankan, dan bukan hanya didengarkan saja. Ingat, Tuhan mau kita untuk menaati dan kemudian melakukan itu di dalam kehidupan, bukan hanya sebatas melihat dan mendengar. Oke adik-adik, demikianlah, sampai jumpa minggu depan untuk kemudian cerita selanjutnya. Begitu saya ucapkan terima kasih. Shalom. Dadah. Oke adik-adik, demikian penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Layan. Semoga lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan bisa menjadi bekal di dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, kita akan memasuki prosesi persembahan. Untuk itu kakak sarankan dipersiapkan persembahannya, yang nanti persembahannya yang sudah dipersiapkan diberikan kepada orang tua. Nanti orang tua adik-adik akan berikan ke gereja. Sebelum kita akan mengumpulkan persembahan, untuk itu kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu yang berjudul Berilah Bapa Hari. Mari kita dengar. Baik adik-adik, usai sudah kita mendengarkan firman Tuhan dan juga kita kemudian mengumpulkan persembahan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, kami datang kembali lagi ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, yang dimana datang mengucap syukur yang kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak Layan, dan juga kami telah mengumpulkan sebagian rezeki kami lewat persembahan ini ya Tuhan, di mana kiranya lewat firman-Mu ini bisa menjadi bekal di dalam kehidupan kami, dan kiranya juga persembahan yang telah kami kumpulkan bisa berguna bagi gereja. Dan inilah doa syukur kami ya Bapa, kami akan serahkan tangan nama Tuhan Yesus, Anakmu sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian rangkaian ibadah kita pada hari ini. Semoga lewat rangkaian ibadah kita hari ini kita begitu mendapatkan berkat dan juga hikmat, terutama lewat bacaan Alkitab dan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak Layan tadi, agar kemudian bisa lebih membekali iman kita menjadi lebih kuat dan bisa kita gunakan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, sebelum kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan doa, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri kembali untuk menyanyikan satu lagu, yaitu dengan judul Tuhan Tidak Lupa. Adik-adik sekalian, demikian nyanyian penutup kita. Untuk itu kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, yang dimana kita akan tutup melalui doa. Untuk itu kakak undang adik-adik kemudian lipat tangan dan tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang bertata dalam surga, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih,
kami datang kembali lagi ya Tuhan, datang mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu yang Kau telah menyertai kami beribadah dari awal pertengahan hingga akhir, yang kami dimana lewat ibadah pada minggu hari ini kami begitu mendapatkan suatu hikmat dan anugerah lewat firman yang telah disampaikan oleh Kakak Layan. Biarlah Bapa, firman yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Layan bisa jadi digenapi dalam diri pribadi kami, terutama di dalam iman kami, agar lebih kuat dan bisa menjadikan panduan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu dalam ibadah hari Minggu ini. Kami ucapkan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu sudah berdoa. Amin. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah